Your will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Carlo Pernat mempertahankan Marc Marquez, stabilitas keuangan Ducati tidak seperti Honda. Nama Carlo Pernat tak pernah jauh dari kontroversi dan opini tajam. Manajer senior MotoGP yang telah malang melintang sejak era 1990-an itu kembali mencuri perhatian lewat pernyataannya mengenai masa depan Marc Marquez. Di tengah rumor pasar pembalap yang mulai memanas, Pernat menegaskan satu hal krusial. Masalah kontrak Marc Marquez bukan sekedar soal performa di lintasan, melainkan pertarungan kekuatan finansial antara Ducati dan Honda. Menurut Pernat, Ducati jelas ingin mempertahankan Marc Marquez. Kehadiran sang juara dunia 8 kali telah memberi dampak instan, bukan hanya dalam hasil balapan, tetapi juga citra dan daya tarik tim. Marquez bukan pembalap biasa. Ia adalah magnet sponsor, ikon global, dan sosok yang mampu mengubah arah sebuah proyek hanya dengan kehadirannya di paddock. Namun, disinilah letak masalah yang ditegaskan Pernat. Ducati tidak memiliki stabilitas dan kekuatan finansial sebesar Honda. Masalah kontrak antara Marc Marquez dan Ducati jelas serius, kata Pernat dengan nada lugas. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa pembicaraan di balik layar telah berjalan lama dan intens. Ducati boleh saja unggul secara teknis dan performa motor, tetapi ketika berbicara soal angka, Honda masih berada di level yang sulit disentuh pabrikan Eropa tersebut. Bagi Pernat, ini adalah realitas pahit yang tak bisa dihindari Ducati. Honda, dengan sokongan finansial raksasa Jepang dan pengalaman panjang mengelola pembalap bintang, selalu punya ruang untuk bergerak lebih agresif. Mereka mampu menawarkan kontrak bernilai fantastis, lengkap dengan jaminan jangka panjang, fasilitas, dan pengaruh besar dalam pengembangan motor. Di mata Pernat, inilah senjata utama Honda jika benar-benar ingin merebut kembali Marc Marquez atau setidaknya menggoda sang pembalap agar berpikir ulang tentang masa depannya bersama Ducati. Di sisi lain, Ducati berada dalam dilema klasik. Mereka ingin mempertahankan Marquez, tetapi tidak ingin merusak struktur internal tim dan keseimbangan finansial. Ducati selama ini dikenal sukses karena stabilitas proyek dan manajemen yang rapi, bukan karena menghamburkan uang. Pernat melihat bahwa Ducati tidak akan pernah masuk ke perang tawaran gaji gila-gilaan seperti yang bisa dilakukan Honda. Bagi pabrikan Italia itu, mempertahankan identitas dan keberlanjutan tim sama pentingnya dengan mempertahankan satu pembalap bintang. Pernat juga menekankan bahwa pasar pembalap MotoGP ke depan akan sangat panas, terutama karena banyak kontrak berakhir pada akhir 2026. Telepon, menurutnya, sudah lama berdering, artinya negosiasi tidak menunggu musim selesai. Dalam konteks ini, masa depan Marc Marquez menjadi pusat gravitasi. Keputusan satu pembalap ini bisa memicu efek domino ke seluruh grid. Yang menarik, Pernat tidak melihat persoalan ini secara hitam putih. Ia menyadari bahwa Marquez kini berada di posisi yang sangat kuat. Setelah melewati masa sulit akibat cedera dan konflik batin di Honda, Marquez kembali menemukan senyum dan performa di Ducati. Namun justru karena itulah nilai tawarnya melonjak. Honda tahu betul apa arti Marquez bagi mereka, baik secara historis maupun komersial. Ducati pun merasakan manfaat instan dari kehadirannya. Dua kepentingan besar ini bertemu di satu titik, kontrak. Dalam pandangan Pernat, Ducati harus bergerak cepat dan realistis. Mereka tidak bisa menunggu terlalu lama, karena ketidakpastian hanya akan memperbesar ruang gerak Honda. Namun di saat yang sama, Ducati juga tidak boleh mengorbankan stabilitas finansial demi satu nama, sebesar apapun nama itu. Inilah keseimbangan sulit yang sedang dihadapi pabrikan asal Borgo Panigale tersebut. Pernyataan Pernat seolah menjadi pengingat bahwa MotoGP modern bukan hanya soal siapa tercepat di lintasan. Di balik layar, ada hitung-hitungan bisnis, strategi jangka panjang, dan kekuatan finansial yang menentukan arah karier seorang juara dunia.
Kasus Marc Marquez antara Ducati dan Honda adalah contoh paling nyata bagaimana uang, sejarah, dan ambisi bertabrakan. Pada akhirnya, seperti yang sering diisyaratkan Pernat, keputusan Marc Marquez tidak akan hanya ditentukan oleh gaji terbesar. Ada faktor teknis, kenyamanan, ambisi juara, dan warisan yang ingin ia tinggalkan. Namun satu hal jelas, selama Honda masih memiliki kekuatan finansial yang jauh melampaui Ducati, drama kontrak Marc Marquez akan terus menjadi cerita paling panas di padok MotoGP. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Marc Marquez kembali ke atas motor. Awal perjalanan menuju tes Sepang. Deru mesin kembali menggema, debu berterbangan, dan sosok bernomor 93 itu sekali lagi menaklukkan lintasan. Setelah lebih dari 2 bulan terpisah dari motor akibat cedera serius, Marc Marquez akhirnya kembali melakukan apa yang paling ia cintai, mengendarai motor. Momen itu terjadi pada Senin 22 Desember 2025 di sirkuit Alcaraz Lerida, Spanyol, tempat yang menjadi saksi kebangkitan sang juara dunia MotoGP. Bagi Marquez, kembalinya ia ke atas motor bukan sekedar latihan biasa. Ini adalah titik awal dari perjalanan panjang menuju tes pramusim MotoGP 2026 di Sepang, Malaysia. Lewat unggahan singkat di media sosialnya, ia mengonfirmasi sendiri momen penting tersebut. Hari pertama di atas motor, tulisnya. Kalimat sederhana, namun syarat makna bagi pembalap yang baru saja melewati fase paling sunyi dalam kariernya. Cedera yang memaksanya menepi terjadi pada GP Indonesia 5 Oktober lalu. Ironisnya, kecelakaan itu datang hanya sepekan setelah ia memastikan gelar juara dunia MotoGP 2025. Dalam insiden yang melibatkan Marco Bezzecchi, Marquez mengalami patah tulang korakoid dan cedera ligamen bahu kanan. Cedera yang tak bisa dianggap enteng bagi seorang pembalap yang mengandalkan kekuatan fisik dan presisi ekstrem. Operasi pun tak terhindarkan. Sejak saat itu, Marquez benar-benar menjauh dari motor. Tak ada latihan, tak ada tes, bahkan ia harus melewatkan tes pasca musim di Valencia pada 17 November lalu. Untuk seorang pembalap dengan mental kompetitif sekelas Marquez, masa-masa tersebut terasa seperti hukuman terberat. Namun kini suasana berubah. Tanpa menunggu jeda Natal, Marquez memilih kembali berlatih. Di Alcaraz, ia menunggangi motocross 450 Desmo, bukan prototipe MotoGP, tetapi cukup untuk membangkitkan kembali insting balap dan kepercayaan diri. Ia tak sendirian, sang adik Alex Marquez yang musim lalu finish sebagai runner-up kejuaraan dunia, turut menemani. Selain itu, hadir pula pembalap baru Honda, Diogo Moreira, menambah atmosfer kompetitif dalam sesi latihan tersebut. Kehadiran Alex bermakna tersendiri. Hubungan kakak adik ini selalu menjadi salah satu cerita paling kuat dalam karier Marquez. Keduanya saling mendorong, saling mengingatkan, dan kini kembali berbagi lintasan dalam fase krusial persiapan musim baru. Marquez sadar betul bahwa jalannya tidak akan instan. Ia mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Banyak pekerjaan di depan, tetapi inilah saatnya untuk mulai mengumpulkan jam terbang dan sensasi, selangkah demi selangkah. Tulisnya. Kalimat itu mencerminkan kedewasaan baru, Marquez yang lebih sabar, lebih terukur, namun tetap lapar akan kecepatan. Regulasi MotoGP sendiri membatasi ruang geraknya. Ia belum diizinkan mengendarai motor prototipe MotoGP hingga tes resmi pramusim digelar di Sepang pada 3-5 Februari 2026. Sebelumnya, pada 29-31 Januari, tes awal akan diadakan khusus untuk pembalap penguji, rookie, dan rider utama tim dengan konsesi. Bagi Marquez, periode ini adalah masa menunggu yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin melalui latihan fisik dan motor non-prototipe. Setelah Sepang, agenda padat masih menanti. Tes lanjutan di Buriram, Thailand pada 21-22 Februari sudah masuk kalender. Tes ini akan menjadi kesempatan penting bagi Marquez untuk mengejar ketertinggalan ritme setelah lama absen dari balapan dan sesi uji coba. Meski statusnya adalah juara dunia bertahan, Marquez paham bahwa MotoGP tidak mengenal belas kasihan. Absennya ia dalam beberapa balapan terakhir dan tes pasca musim membuatnya harus bekerja ekstra keras. Namun, jika ada satu hal yang tak pernah diragukan dari Marc Marquez, itu adalah kemampuannya bangkit dari keterpurukan. Kembalinya Marquez ke atas motor di Alcaraz mungkin terlihat sederhana, namun bagi dunia MotoGP, ini adalah sinyal kuat. Sang juara telah memulai langkahnya.
Tes Sepang kini bukan lagi sekedar agenda di kalender, melainkan tujuan nyata yang sedang ia kejar. Perlahan, terukur, dan dengan determinasi khas Marc Marquez. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Casey Stoner, Marc Marquez salah satu atlet terhebat sepanjang sejarah olahraga. Pengakuan atas kehebatan Marc Marquez tak hanya datang dari para rival di lintasan MotoGP, tetapi juga dari sosok yang memahami betul arti menjadi juara dunia, Casey Stoner. Mantan pembalap legendaris asal Australia itu tak ragu menyebut Marquez sebagai salah satu atlet terhebat sepanjang sejarah olahraga, sebuah pujian langka dari figur yang dikenal blak-blakan dan kritis. Musim MotoGP 2025 menjadi momen spesial bagi Marc Marquez. Setelah bertahun-tahun bergulat dengan cedera parah, operasi berulang, serta masa-masa kelam tanpa kemenangan, The Baby Alien akhirnya kembali berdiri di puncak dunia. Bersama Ducati, Marquez menuntaskan kisah comeback yang dianggap mustahil oleh banyak orang, sekaligus membungkam semua keraguan tentang masa depannya. Pada musim debutnya bersama pabrikan asal Borgo Panigale itu, Marquez tampil luar biasa. Di usia 32 tahun, ia justru menunjukkan performa paling komplit dalam kariernya. Total 11 kemenangan Grand Prix dan 14 kemenangan sprint race berhasil ia koleksi. Lebih mencengangkan lagi, gelar juara dunia MotoGP 2025 sudah ia kunci saat kompetisi masih menyisakan 5 seri balapan, sebuah bukti dominasi mutlak. Bagi Casey Stoner, pencapaian ini memiliki makna yang jauh lebih dalam dibandingkan sekedar statistik. Stoner menilai kesuksesan Marquez di musim ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan fase awal kariernya, ketika kemenangan datang hampir tanpa perlawanan. Semua kesuksesan yang diraih Marc sekarang ini berbeda dengan yang ia rasakan di awal kariernya. Dulu dia begitu dominan sehingga kemenangan terasa seperti sesuatu yang biasa, ujar Stoner dikutip dari Motosan. Menurut Stoner, Marquez tumbuh di lingkungan MotoGP dengan status sebagai fenomena. Sejak debut, ia langsung mencetak rekor dan mengumpulkan gelar juara dunia. Situasi itu membuat Marquez nyaris tak pernah merasakan masa sulit yang panjang di awal kariernya. Sepanjang hidupnya, dia selalu menang. Dia tak pernah benar-benar menghadapi periode panjang tanpa kemenangan atau penderitaan yang berat seperti yang ia alami beberapa tahun terakhir. Namun, cedera parah yang dialami Marquez mengubah segalanya. Dari pembalap yang selalu menjadi favorit juara, ia berubah menjadi sosok yang berjuang hanya untuk bisa menyelesaikan balapan. Rasa sakit fisik, tekanan mental, dan keraguan terhadap kemampuan diri sendiri menjadi bagian dari kehidupan sehari-harinya. Stoner menilai fase inilah yang membentuk Marquez versi baru, lebih dewasa, lebih sabar, dan lebih menghargai setiap momen di atas motor. Ketika akhirnya kembali ke puncak bersama Ducati, cara Marquez merayakan kemenangan pun terlihat berbeda. Sekarang, meskipun ia hampir memenangkan setiap balapan, Anda bisa melihat bahwa ia benar-benar menghargai setiap kemenangan itu, kata Stoner. Mantan juara dunia MotoGP 2 kali itu menambahkan bahwa jika kesuksesan seperti ini diraih Marquez 10 tahun lalu, tentu ia akan merasa senang. Namun kemenangan demi kemenangan kala itu terasa seperti rutinitas. Kini, setelah melewati masa-masa tergelap dalam kariernya, setiap hasil manis memiliki nilai emosional yang jauh lebih besar. Hari ini, dia tak lagi menganggap kemenangan sebagai sesuatu yang pasti. Dia tahu betapa sulitnya kembali ke level ini, paparnya. Bagi Stoner, pencapaian Marquez di MotoGP 2025 bukan hanya tentang gelar juara dunia. Lebih dari itu, ini adalah kisah tentang mentalitas juara sejati, kemampuan untuk bangkit ketika tubuh dan pikiran berada di titik terendah. Itu sebabnya saya menilai apa yang dilakukan Marc sekarang ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ini menempatkannya sebagai salah satu atlet terhebat dalam sejarah olahraga, bukan hanya MotoGP, tegas Stoner. Sebagai sesama mantan pembalap yang pernah merasakan tekanan ekstrim MotoGP, pengakuan dari Casey Stoner memiliki bobot tersendiri.
Ia memahami betul bahwa kecepatan saja tak cukup untuk bertahan di level tertinggi. Yang dibutuhkan adalah ketangguhan mental, keberanian menghadapi rasa sakit, dan tekad untuk tidak menyerah. Kisah Marc Marquez di MotoGP 2025 pun kini tak lagi sekedar cerita tentang gelar juara dunia. Ini adalah kisah tentang pembuktian diri, tentang mengalahkan keterbatasan, dan tentang bagaimana seorang juara sejati menemukan kembali makna kemenangan. Dan ketika Casey Stoner menyebut namanya sebagai salah satu atlet terhebat sepanjang sejarah olahraga, pengakuan itu terasa sepenuhnya pantas. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your